saya mau memberikan sebuah firman Tuhan yang berjudul Mutiara Permata Hakiki, yang diambil dari Matius 13 ayat 45 dan 46. Nah, saya akan bacakan ayatnya, Matius 13, 45 dan 46, yang berbunyi demikian. Demikian pula kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara-mutiara yang indah. Setelah ditemukannya satu yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman Tuhan ini adalah benih. Biarlah hati kami merupakan tanah yang subur, sehingga setiap benih ini jatuh dan akan bertumbuh. Kami butuh makanan rohani, dan biarlah firman Tuhan hari ini merupakan pewahyuan dan membuat kami sadar betapa Engkau mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tadi dari ayat Matius 13 yang saya baca ayat 45, sebetulnya ayatnya dimulai dari ayat 44. Ya, dan judulnya itu dalam bahasa Indonesia dikatakan perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Dikatakan kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang. Udah diketemukan, ini sangat berharga. Lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya setelah ketemu harta karun itu, dia pergi. Ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Ya, karena hartanya itu ada di ladang yang bukan miliknya. Nah, itu ceritanya. Tapi Tuhan Yesus memakai perumpamaan ini untuk berbicara mengenai kerajaan surga. Seringkali kita sudah dengar tentang perumpamaan tentang permata, atau dikatakan harta yang sangat, dan dikatakan hartanya spesifik ya, mutiara yang sangat berharga. Nah, kalau membaca ayat 44 dan ayat 45, kita sering menerjemahkannya yang seringkali adalah, oh iya benar, Tuhan Yesus lah yang sangat berharga, sehingga aku rela menjual segala sesuatu demi mengikuti dia. Itu yang sering kita ketahui, dan itu benar, gak apa-apa. Tapi hari ini saya mau memberitakan firman Tuhan itu dari sudut pandang yang berbeda, dengan sebuah pertanyaan yang saya lontarkan, dan nanti Bapak Ibu jawab di dalam hati. Sebetulnya siapakah permata yang berharga itu? Karena dulu kita tahu, memang benar, Yesus Tuhan kita, dia permata yang luar biasa. Ada lagunya, Yesus engkaulah permata, benar. Tetapi dalam hal ini izinkan saya untuk memberitakan bahwa sebetulnya permata yang berharga di sini adalah saudara dan saya. Karena di dalam cerita kisah ini dikatakan seseorang menemukan mutiara yang terhilang. Sebetulnya mutiara yang terhilang itu bukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak hilang. Ya. Tapi Tuhan Yesus menemukan kita yang terhilang. Sehingga kalau ditanyakan, siapa yang menemukan? Sebetulnya Tuhan Yesus. Dia yang rela untuk mencari kita yang terhilang. Di hadapan Tuhan, kita sangat berharga. Kenapa kok ayat ini saya beritakan? Karena kita baru saja merayakan Paskah, merayakan Jumat Agung, kematian dan kebangkitan, puasa kebangkitannya. Dan salib berbicara mengenai pengorbanan. Salib berbicara tentang kasih. Karena di mana ada pengorbanan, itu ada kasih. Di mana ada kasih,
tapi nggak ada pengorbanan. Bukan kasih, tapi ini pengorbanan luar biasa karena kasihnya. Nah, kenapa kok saya berbicara tentang kita yang mutiara? Tuhan Yesus berusaha untuk merebut kembali, bahkan rela mati untuk mendapatkan kembali. Karena di dalam kehidupan ini, kita akan berhadapan dengan orang-orang, dengan situasi yang baik dan buruk. Sehingga cara pandang kita terhadap diri kita, jadi bagaimana saudara dan saya memandang tentang dirimu. Bagaimana engkau memandang dirimu? Itu mempengaruhi bagaimana kita memperlakukan orang lain, apalagi memperlakukan dan meresponi kasih Tuhan. Saya ulangi, bagaimana persepsi kita tentang diri kita itu mempengaruhi bagaimana kita meresponi orang dan meresponi Tuhan. Hari ini saya mau katakan bahwa di hadapan Tuhan kita tuh sangat berharga. Kalau enggak mungkin dia rela untuk mati dengan cara yang tidak layak. Bagi beberapa orang, mungkin ini sesuatu cerita yang tiap tahun dikumandangkan karena Paskah Jumat Agung. Tapi saya mau kasih sebuah ilustrasi tentang nilai yang mahal. Ada sebuah museum yang terkenal, ini di Inggris ya, di kota London. Mungkin Bapak Ibu tidak begitu mengerti tentang museum, saya juga nggak begitu mengerti. Kok ada harga lukisan tuh bisa mahal gitu ya? Tapi kenyataannya ada. Lalu terjadi kehebohan di pelelangan Christie ini. Bukan museum tapi Christie ini tentang lelang segala barang yang antik, lebih lama, lebih kuno, lebih mahal. Nah, waktu tahun 2017 itu ada sebuah gambar lukisan yang memecahkan rekor harganya yang dilelang itu memecahkan rekor. Ini tulisannya adalah sebuah karya Leonardo da Vinci yang berjudul Salvator Mundi. Bahasa Indonesianya itu mungkin bahasa Inggrisnya artinya Savior of the World, jadi penyelamat dunia. Judulnya Salvator Mundi. Itu dilelang dan harganya itu nggak kira-kira 450 juta dolar Amerika. Saya waktu sampai hitung-hitung pakai kalkulator itu saya sampai salah, nggak tahu gimana caranya. Pokoknya saya kira-kira ngitung tuh harganya 830 miliar. Soalnya nolnya 9 kan miliar, 830-an miliar. Aduh, pokoknya 1 miliar aja banyak. Itu harga sebuah lukisan, lakunya demikian. Dan dibeli oleh seorang raja yang bernama Salman, Muhammad Salman dari Arab Saudi. Yang menariknya adalah lukisan ini tahun itu dilukis oleh Leonardo da Vinci, terus habis itu hilang. Ya. Tapi tahun 1958 ada orang yang menemukan terus dijual. Murah banget. Harganya cuma 45 pound sterling atau sekitar 1 juta rupiah lah. Kenapa murah? Karena orang-orang anggap itu mah palsu gitu ya. Memang Leonardo da Vinci pernah gambar itu, tapi ini palsu. Jadi akhirnya dijual 1958 oleh yang namanya Francis Cook. Sebelumnya tuh hilang karena sebetulnya gambar itu sudah dimiliki oleh 3 raja di Inggris. Jadi raja ini terus ya biasa toh, gambar yang kuno itu diwariskan ke keluarga ini. Pokoknya 3 raja memiliki, habis itu nggak ada kabarnya, tiba-tiba muncul
Di tempat pelelangan yang namanya Kristi ini harganya cuma 1 juta rupiah. Tapi dari 1958 sampai 2017 itu orang tuh berusaha untuk menyelidiki. Ahli-ahli menyelidiki. Ternyata ini bukan KW, ini sungguhan asli, katanya orang ahli. Karena kalau palsu nggak seperti ini, ada ciri khas gambar bibirnya. Bibirnya itu spesifik, hanya Leonardo da Vinci yang bisa menggambar dan seperti itu. Kalau yang lain kopi, mungkin mirip, serupa, tapi tak sama. Bayangkan saudara, itu heboh itu. 2017 itu heboh, harganya sih itu. Itu hanya sebuah lukisan. Jadi itu lukisan yang dulunya cuma 1 juta rupiah, sebetulnya berharga nggak? Berharga. Tapi karena tidak diketahui, ya, tidak ada yang mengerti nilai sesungguhnya, jadi nggak dihargai. Tapi tiba-tiba tahun 2017 setelah diselidiki, ketahuan, wah, dibeli Raja Salman dari Saudi Arabia. Demikian juga dengan kita. Saudara, kalau kita punya rumah kita itu harganya berapa? Ya, sebuah rumah orang tua saya beli. Waktu beli itu di zaman itu murah banget. Saya ingat tuh ada tulisannya, harga rumahnya, rumah gedung, harganya 18 juta rupiah. Nilainya waktu itu 18 juta rupiah. Tapi hari ini harganya bukan juta lagi, tapi miliar. Nah tadi kalau ditanya, berapa nilai rumah itu? Saya nggak bisa ngaku, oh harganya 100 miliar. Nggak bisa. Karena harga yang sesungguhnya adalah harga di mana seseorang mau bayar, nah itu harganya. Kalau orang cuma mau bayar 5M, harga rumahnya itu 5M. Ya. Meskipun dulu harganya mungkin waktu beli cuma 1 juta 5M. Tapi saya nggak bisa ngaku-ngaku ini nilainya 50M. Nggak bisa. Karena berapa orang berani bayar, itulah nilainya. Nah, saya tanya, berapa nilainya Bapak Ibu? Bapak Ibu bernilai. Karena banyak yang merasa aku nggak berharga. Bapak Ibu memang bukan not for sale, memang nggak dijual sih. Tapi saya lihat beberapa perilaku orang-orang sekarang merasa kayak nggak ada harga. Karena apa? Nggak tahu. Ada seseorang yang rela mati, dibayar lunas dengan darah, yaitu Yesus Kristus. Dari situ kita bisa tahu bahwa kita ini sangat berharga. Dunia ini memberikan pengajaran, kitanya harus punya PD, ya. Apa itu? Rasa percaya. Mereka bilang orang yang sukses itu adalah orang yang punya rasa percaya, confidence. Ya, ada benar nih. Tapi di dalam Kristus ini lebih dari rasa percaya yang merasa bahwa aku bisa. Tapi saya mau bahwa kita mengerti. Kalau kita mengerti betapa kita itu sangat berharga, sehingga seorang juru selamat itu datang untuk mati, bayar kembali untuk merebut kita dari kegelapan sampai ditaruh lagi sekarang ada di dalam terang, menjadi terang. Karya Kristus salib itu mahal. Harusnya yang setelah itu kalau kita terima, udah ditebus, kita mutiara yang sangat berharga itu terpancar dari sikap kita. Terpancar Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa merasa Bapak Ibu bukan mutiara. Karena apa? Kalau Bapak Ibu merasa Bapak Ibu mutiara yang berharga, Bapak Ibu tahu karena ada seseorang yang mengasihi. Apa sih maksudnya, praktikalnya gimana sih? Apakah pentingnya sih merasa bahwa Tuhan, merasa dan mengerti dan menerima kasih Yesus?
itu membuat cara pandang kita berbeda. Tadi saya sudah katakan. Bukankah di dunia ini kita akan bertemu dengan orang-orang yang tidak mengasihi kita? Oh ya, nggak terang-terangan orang bilang saya nggak suka kamu, itu nggak terang-terangan. Tapi kenapa kita bisa tersinggung? Ya, tersinggung. Pernah nggak tersinggung? Pernah nggak kita merasa dilecehkan? Kita merasa tidak dihargai, gitu ya. Kita merasa tidak diterima. Pernah nggak? Kalau Bapak Ibu masih hidup di dunia ini ya pasti pernah merasa demikian, dan itu manusiawi. Karena kita hidup dengan orang yang macam-macam gitu loh. Bahkan di gereja pun Bapak Ibu bisa loh bertemu dengan orang-orang yang menjengkelkan. Karena Surabaya City Blessing adalah sebuah tempat, bukan tempat orang sempurna, tetapi orang yang mau menerima karya Kristus, penebusan Kristus, sehingga hidupnya itu mau disempurnakan. Tapi belum sempurna, sehingga kadang-kadang berjumpa dengan orang yang sangat menjengkelkan. Nah ini dia, tersinggung, kecewa. Sebetulnya, apa sih akarnya orang itu bisa tersinggung? Tersinggung itu bahasa Indonesia offended. Tersinggung itu reaksinya bisa dua. Ada orang yang tersinggung, tapi nggak kelihatan karena dia menaruhnya di dalam hati, memendamnya. Tetapi di dalam ini jadi kecewa, jadi merasa tak layak, merasa tak berharga, gitu ya. Tapi ada lagi yang satu yang tersinggung, terus ekspresinya itu marah-marah, gitu. Jadi nggak ramah, terus jadi memberontak, jadinya suka nyindir, suka memanipulasi, suka mengancam. Ada loh yang begitu. Kalau kita punya seseorang yang sangat mengasihi kita, punya dan sadar, maka kita bisa meresponi sesuatu yang tidak enak ini dengan berbeda. Ya, saya katakan, nggak cuma manusia yang bisa membuat kita ini tersinggung, karena situasi juga. Kalau Bapak Ibu cari solusi, itu kebanyakan sekarang cari aja di Google. Bapak Ibu kalau tanya di Google, apa penyebab orang tersinggung? Jawabannya macam-macam. Saya mau katakan ya, ada benernya, ya bisa benar, tapi bukan kebenaran. Contoh, dikatakan gini, apa sih akarnya tersinggung? Dikatakan bisa secara medis. Orang gampang tersinggung kalau dia sakit, katanya. Betul juga. Karena dia menahan sakit, jadi nggak enak semua ya. Jadi moodnya nggak enak, gampang tersakiti. Saya ingat suami saya dulu pernah bilang, almarhum, kalau mau ngomong penting-penting, jangan waktu saya capek, jangan waktu saya lapar. Karena apa? Gak enak lah ngomong penting-penting gitu, karena bisa konslet. Nah ternyata tersinggung kalau masalahnya berat-berat dibicarakan sebelum makan. Nanti setelah makan kekenyangan, ngantuk, sama aja ya Bapak Ibu ya. Tapi itu dikatakan, tersinggung itu bisa karena stres, karena masalah financial. Jadi dunia pun memberikan solusi, memberikan definisi, memberikan solusi. Orang tersinggung itu karena ini, ya, karena itu. Tapi firman Tuhan katakan ini jelas. Sebetulnya tersinggung itu dirinya, harga dirinya. Ini ada di hatinya. Ini ada di hatinya. Oleh sebab itu, bukan berarti orang yang punya segala sesuatu yang kaya. Karena tadi dikatakan kalau kita lapar, kalau kita lagi dalam keadaan keuangan mepet, kurang, itu kita gampang tersinggung. Enggak juga. Karena firman Tuhan ada katakan di Markus 8 ayat 36. Apa gunanya engkau memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Saya mau bahas ini nyawanya. Karena bahasa Inggrisnya itu
Percuma kalau punya seluruh dunia, tapi kehilangan soul, jiwanya. Karena kalau kehilangan nyawa, itu berarti mati. Mati. Ya. Tapi kalau kehilangan jiwa, itu bisa tetap hidup, tapi jiwanya. Jiwa itu apa Bapak Ibu? 3 hal tentang jiwa, yaitu pikiran, perasaan, kehendak. Ada yang di sini orang hidup tapi pikirannya mati? Ada. Ada orang yang hidup tapi bukan pikiran, tapi perasaannya mati. Tidak. Ada juga orang yang tetap hidup dan kehendaknya mematikan, bukan mati, tapi kehendaknya itu sungguh mematikan. Dan firman Tuhan katakan, percuma orang bisa memperoleh seluruh harta, tetapi kehilangan jiwanya. Oleh sebab itu pengertian tentang betapa engkau adalah mutiara yang indah sampai Tuhan Yesus rela mati, itu kalau engkau mengerti, itu sangat berdampak di dalam kehidupanmu. Engkau sangat berharga. Kenapa kok berharga? Ini alasannya. Kita berharga karena by design, karena memang kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kalau kita diciptakan, gambarnya aja diciptakan sesuai dengan yang menciptakan, itu sungguh-sungguh bukan kawin. Diciptakan sesuai dengan rupa dan gambar. Ya, saya nggak sediakan ayatnya, tapi Bapak Ibu tahu ayatnya. Kejadian 1 ayat 27. Katakan Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya, diciptakannya laki-laki dan perempuan. Laki-laki dibentuk dari tanah, dihembuskan, jadilah pria. Waktu Tuhan Yesus menciptakan hari pertama, kedua, ketiga, semua dikatakan baik. Tapi waktu dia menciptakan Adam, dia tahu manusia ini diciptakannya dikatakan sangat baik. Kalau Bapak itu baca seterusnya Kejadian 1, 2, 3, itu waktu diciptakan tuh Adam, itu yang Tuhan beri perintah. Nih ya, boleh dimakan semua. Yang nggak boleh dimakan cuman itu Adam. Tapi Tuhan Yesus bilang begini, Tuhan berbicara, Tuhan, firman Tuhan katakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri sendiri. Jadi Tuhan mengambil salah satu rusuk darinya dan menutupinya dengan daging. Akhirnya jadilah wanita. Bapak Ibu sekalian, pria diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Itu begitu khusus, begitu sempurna, karena desainnya adalah pencipta itu. Wanita juga diciptakan khusus, berbeda. Memang ada 2 jenis kelamin, tidak ada yang lain. Ya kalau nggak laki, ya perempuan. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Saya suka kata-kata dari seseorang yang saya kutip ya, ini saya kutip. Perempuan atau wanita tidak diciptakan dari tulang kepala seorang laki-laki. Dia tidak diciptakan untuk mengepalai laki-laki. Amin. Wanita juga tidak diciptakan dari kaki seorang laki-laki. Nggak diambil tulang kaki untuk diinjak-injak oleh seorang laki-laki. Akan tetapi wanita diciptakan dari tulang rusuk. Bagian samping laki-laki sederajat dengannya. Perempuan diciptakan dari dekat lengannya supaya maksud dilindungi oleh laki-laki. Perempuan diciptakan dari dekat hati laki-laki untuk dikasihi dengan sepenuh hati. Ibu-ibu, semua wanita katakan
Amin. Memang jelas kok, wanita, engkau diciptakan beda. Semuanya beda. Tulangnya, darahnya, komposisi apanya, kekuatan pun berbeda. Tetapi firman Tuhan katakan, Tuhan waktu desain itu bukan lebih rendah, tapi bukan untuk mengepalai. Ya, saya tahu pergumulan seorang istri adalah untuk tunduk kepada suaminya. Itu pergumulan. Nggak gampang untuk tunduk kepada suami. Kenapa? Karena kita ini sebagai wanita juga merasa, loh, saya yang menang, saya yang benar. Kok saya disalahkan selalu? Kok begini? Nggak dihargai. Saya yang sudah memasak, cuci, trika, urus anak, beres-beres, ya, semuanya. Terus, tapi nggak dihargai. Nah, wanita, ibu-ibu, engkau berharga. Kalau engkau saat ini merasa kurang dihargai, jangan nuntut perhatian dari suaminya. Tapi mengertilah bahwa engkau itu berharga. Jadi saat engkau merasa, aduh pegel juga nih ya gini, nggak dihargai nih. Perasaan nggak dikasih. Padahal dikasih nggak, suaminya mengasihi nggak? Mengasihi. Tapi kadang-kadang kita bisa lah merasa tersinggung. Ini yang saya katakan, tersinggung. Istri bisa tersinggung, merasa kurang diperhatikan. Kok nggak seperti itu, nggak seperti ini, nggak seperti si itu. Bagaimana? Akarnya itu cuman adalah saya kasih solusi. Berbahagialah. Kalau engkau merasa kurang berharga, bukan saja di rumah, mungkin di pekerjaan, mungkin di gereja, mungkin di pelawanan engkau merasa tidak dihargai. Waduh, ada yang menebus hidupmu. Ada yang mengatakan, aku mengasihi. Dan dia itu cukup kasih. Nah demikian juga suami-suami sama. Saya memang tahu bahwa inilah tugas suami untuk melindungi, untuk menjadi kepala keluarga. Amin. Saya selalu ingat satu nasihat firman Tuhan kalau tentang suami istri itu ada di Efesus. Tapi satu perintah, satu nasihat yang keluar dari seorang pribadi, yaitu suami saya sendiri, itu lebih saya ingat nyantol. Ya. Selalu satu hal yang saya katakan, ini saya nggak pernah lupa. Dia bilang, Hani, ya sayang, kalau mau nasihatin istri, itu caranya adalah sandwich, dipuji dulu, baru nanti ada nasihat, nanti ditutup dengan pujian. Itu aman ya kapan itu sekalian. Kalau belum apa-apa langsung mengkritik itu, nggak ada istri bisa tahan. Meskipun nasihatmu baik, dipuji dulu, terus dikatakan. Ini perkataan yang saya nggak bisa lupa sampai sekarang. Kamu tuh berharga, aku mengasihimu. Meskipun kadang-kadang banyak masalah membuat kita miskomunikasi. Ya, betul. Terus dia bilang satu hal, ini kalau ngomong itu satu hal, ini untuk saya nasihatnya, bukan untuk ibu-ibu sih, untuk saya. Kamu tuh satu hal yang perlu. Kalau ngomong, jangan ngotot-ngotot. Dia ngomong gitu. Mungkin nggak ada di sini yang suami-suami ngomong gitu. Hanya suami saya yang ngomong, kamu ngotot. Kalau ngomong itu jangan ngotot-ngotot. Hanya saya, kenapa saya ngotot? Nah ini baru aja. Kenapa saya ngotot? Nah, definisi saya ngotot itu adalah kalau sudah ngomong satu kali, dua kali, tiga kali dikencengin suaranya, nah itu tuh ngotot. 3 kali volume, nah itu baru ngotot. Terus saya ngomong, kapan saya ngotot? Nah ini baru. Saya terus bilang, oke. Ya. Saya terangkan, ini dari sononya, maaf, dari sononya. Ini background keluarga. Suami saya orang Semarang, halus nih, halus. Saya orang Surabaya. Terus background keluarga yang mana rumahnya itu dulu di Tunjungan ya, panjang Bapak Ibu, panjang. Jadi kalau ngomong dari di depan tuh toko, terus ada temboknya, terus belakang rumah kalau mau manggil itu kita harus teriak.
Dulu kan nggak ada, kalau sekarang enak WA apa, nggak ada dulu. Jadi kalau ngomong itu teriak, tetapi teriak itu bukan berarti musuh meneriakin gitu, enggak, tapi komunikasi supaya jelas gitu. Ada customer, ayo cepat. Nah itu kan kabar baik, customer datang toko nih loh, ayo yang di belakang maju lah, itu kan kabar baik ya. Tapi itu mempengaruhi. Setelah menikah ngomongnya apa aja, saya pikir-pikir, ini remeh loh. Ini ngomong saya kok suaranya nadanya itu sampai sudah umur begini Bapak Ibu. Ini yang memperingatkan sudah bukan suami, udah almarhum, anak-anak saya. Kecuali yang di sini, yang ini bahaya nggak pernah kasih. Yang ini, yang lain-lain tuh bilang, kalau lagi ngobrol gitu mereka ngomong, mam, ini ujung-ujungnya. Oh iya, Bapak Ibu, tapi apakah tersinggung kalau dikasih nasihat sama anak? Bisa tersinggung kalau kita tidak punya hubungan yang baik. Tapi saya tahu, saya permata, cuman permatanya ini volumenya ini agak dol, itu keras terus. Saya lembutin, oh, oke. Nggak ada miskomunikasi. Tapi kalau tidak merasa berharga, ada kekecewaan, kepahitan yang dipendam karena dulu pernah ada komunikasinya pertengkaran yang tidak diselesaikan. Ini keluarga, konflik belum selesai tapi besok itu damai. Tapi bukan ada perdamaian, itu dianggap damai tanpa menyelesaikan, satu kali akan meledak. Demikianlah, kalau kita percaya bahwa kita sungguh berharga, itu luar biasa. Mempengaruhi, nanti menghadapi orang yang menjengkelkan pun, kita bisa menguasai diri. Saya mau baca satu ayat yang sangat luar biasa, terkenal, tapi seringkali kita baca hanya ayat 16, tapi 17 enggak, yaitu Yohanes 3, ayat 16, 17. Ini sudah pasti kalau 16-nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, tahu semua, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini dia, hidup yang kekal itu bukan berarti nanti di surga terus, bukan. Hidup yang kekal dimulai dari sini. Hidup tahu identitasnya, berharga. Aku ini permatanya Tuhan. Ayat 17 ini Bapak Ibu Saudara. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ini masalahnya, banyak orang merasa tersinggung karena merasa terhakimin. Dan yang menghakimin itu bukan Tuhan. Suara hatimu, suara si jahat, suara dunia. Suara dunia sering menghakimin. Siapa kamu? Kamu nggak punya apa-apa. Kalau kamu nggak punya apa-apa, nggak sekolah tinggi, nggak cantik lagi, nggak cakep, nggak punya kerjaan yang layak, engkau bukan siapa-siapa. Itu kata dunia. Sehingga engkau merasa terhakimi. Padahal bukan Tuhan. Tuhan katakan, engkau bukanlah apa kata orang. Kalau kita itu ngikuti, tersinggung hanya oleh apa yang orang katakan, apa yang orang tua katakan, apa yang anak atau mantu katakan, apa yang musuh katakan, wow, kita akan hancur. Tuhan datang bukan untuk menghakimi, menyelamatkan kita, direbut kembali, dibeli dengan darah yang kudus, dan diperlakukan sebagai termata. Yakin bahwa kita bisa sekarang melihat identitas kita, sungguh berharga untuk berubah segalanya. Salah satu yang dirubah pemikirannya adalah Daud. Daud pernah berkata, aku ini terlahir oleh aib. Begini dia pernah katakan. Tetapi di akhir dari Mazmur 139, dia menyadari ada perkataan yang indah di Mazmur 139 ayat 13 yang mengatakan gini, Tuhan, Engkau ini yang membentuk buah hati
menenun aku dalam kandung ibuku. 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Firman Tuhan kalau terjemahan baru ada sedikit beda. Dia bilang gini, aku bersyukur kepadamu. Ayat 14. Sebab aku dijadikan dengan dahsyat dan ajaib. Betapa ajaib apa yang kau buat. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ini renungannya Daud. Jadi dia waktu merenung, ya merenungkan kebaikan Tuhan. Saya percaya dia sedang bermeditasi, merenungkan kebaikan Tuhan, dan dia teringat. Ayat 15 katakan, oh nggak cuman gitu ya. Kalau Tuhan pun seperti lebih dari dokter, bisa melihat nih, seperti Ronson, dia bilang, tulang-tulangku tidak terlindungi dari pandanganmu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, ditenun di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Aduh, Daud ini sangat detail ya. Ngomong kan waktu itu nggak ada ronsen, tapi dia bisa ngomong kalau tulang pun Tuhan perhatikan. Dan dia melihat tangan Tuhan waktu menciptakan itu bukan seperti pabrik cetak roti itu brok sama brok, enggak. Tapi dia melihat Tuhan tuh menenun. Nah, matamu melihat selagi aku belum terbentuk. Dan dalam kitabmu semua sudah tertulis hari-hari yang sudah dibentuk. Sebelum ada satu hari pun. Dan Daud ngaku, ya 17. Betapa sulitnya bagiku pikiranmu ya Allah. Betapa besar, maksudnya nggak bisa dengan pakai akalan pikiran manusia yang terbatas ini. Betapa besar jumlahnya. Nah, ini jika aku mau menghitungnya itu lebih banyak daripada pasir. Ketika aku berhenti, ternyata aku masih bersama Engkau. Firman Tuhan ini menarik loh Bapak Ibu. Karena kelihatan dia tuh lagi merenung. Saya bayangkan dia sedang berdoa. Ternyata ini adalah doa dia. Renungan dia. Karena dia dalam keadaan terjepit menghadapi musuh yang sangat besar. Kita kalau menghadapi musuh, doa kita gimana? Nggak sempet ya merenungkan, Tuhan Engkau kasihnya buat enggak. Tapi langsung, Tuhan dalam nama Yesus, musuh-musuhku. Iya, kalau Bapak Ibu baca seterusnya, itu ternyata itu keadaannya dia. Oh, kiranya Engkau membinasakan orang fasik ya Allah, menjauhkan dari aku. Hai penumpah darah. Terus setelah itu, tapi dia menyempatkan diri. Di tengah tekanannya, dia dikejar musuh. Dan kerinduan, kehendak dirinya adalah, aduh Tuhan, Engkau balas dah. Dirasakan. Dia di ayat mulai 13 tuh. Ya ingat bagaimana Tuhan sayang pada dia. Berarti waktu dia diciptakan tuh gak kebetulan. Berarti waktu Tuhan menciptakan ada tujuan. Dan waktu Tuhan menciptakan, detik itu juga Tuhan tidak meninggalkan. Ya kan? Karena Tuhan masih bersama dia. Firman Tuhan katakan, lu dilihat banyak hal telah terjadi. Karena Daud tuh mengalami musuh demi musuh. Tapi di dalam doanya waktu dia mulai merenungkan tentang Tuhan siapa sih aku ini. Kalau bagi musuh-musuhku, aku tuh dianggap tidak ada apa-apanya. Makanya mereka mau menghancurkan aku. Tetapi doa seseorang yang terintimidasi oleh musuh, seperti Daud, waktu dia mulai merenungkan, Tuhan, Engkau membuat menciptakan aku dengan terperinci, dengan dahsyat, dengan detail. Kalau udah sampai seruat itu, sedetail itu, maka
bertujuh. Dan kalau aku ada sampai hari ini, Tuhan, aku tahu Engkau tetap bersamaku. Jiwa manusianya masih ada. Setelah dia terlena di dalam doanya itu, dia masih bilang Tuhan balas. Karena tahu kedagingan kemanusiaan kita, kehendak kita, itu mau melihat musuh langsung kalah. Musuh langsung takut, kondisi langsung berubah. Tapi hari ini, biarlah kita tahu bahwa Tuhan yang peduli, Tuhan yang mengasihi kita, yang telah menarik kita. Dia tahu kita udah jatuh dalam dosa, tapi dia rela mati. Dan satu pewahyuan ini, kalau Bapak Ibu bisa terima, itu akan mengubahkan sikap kita. Kita nggak perlu berdoa, Tuhan, kasih aku kesabaran menghadapi ini, itu. Karena Engkau marah, karena Engkau merasa nggak sabar. Itu bukan doa yang tepat, minta kesabaran. Karena kalau kita sebagai anak Tuhan ada Roh Kudus, berarti ada buah roh. Di dalam roh ini ada kesabaran. Tinggal kita kembali yang mau menghidupi. Memang ada yang doa, Tuhan, aku dalam keadaan terjepit, nggak ada sukacita. Berikanlah kepadaku sukacita. Sukacita sudah ada di dalam. Damai sejahtera sudah di dalam. Kelemah lembutan sudah di dalam. Kesetiaan sudah di dalam. Di dalam mana? Di dalam roh. Tetapi hati ini, pikiran, kemauan, kehendak ini tergantung biasanya. Terpancing, tergoda oleh situasi, kondisi. Baik, kalau kita tahu di dalam roh ini, Tuhan roh, ada yang namanya kebaikan. Sehingga dalam segala hal pun kita memandang musuh sekalipun dengan mata yang berbeda. Orang bisa mengatakan engkau tak berharga, engkau jelek, engkau tak layak. Tapi engkau demikian yakin, aku diciptakan sangat berharga. Sehingga karena aku sangat berharga, aku bisa meresponi kasih ini. Nanti sebentar lagi kita akan menyanyikan lagu itu. Yesus, engkau permata hatiku. Itu hanya bisa kalau engkau meresponi apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Karena kita tidak perlu untuk memburu, membuat, aduh aku itu harus menjual segalanya supaya aku mendapatkan Yesus. Enggak begitu. Tuhan Yesus yang udah mati, ya, udah rela mati untuk menebus kita. Sekarang kita tinggal menikmati dan hidup di dalam kasih karunia-Nya. Hari ini Yesuslah permata hati kita semua. Kalau engkau sudah tahu engkau yang pertama kali dikasihi. Aku mengasihi Tuhan karena terlebih dahulu Tuhan mengasihi kita semua. Amin.